Pria bernetra sebiru samudra itu menatap ke arah Felix Orlando yang terlihat baru saja selesai mandi. Felix tentu tetap dingin, tampil tampan ketika menghadapi pria berstatus mertuanya itu, meskipun dalam hati dokter yang pagi ini baru saja mendapatkan doping dari istrinya itu seakan ingin menonjok wajah Nicholas yang sudah memiliki niat untuk melakukan aborsi pada bayinya. Hanya ada Elang dan Ramapati di ruang tamu. Ramapati memang menyuruh istri dan para wanita tidak ikut terlibat pembicaraan pribadi antara Felix dan mertuanya, sedangkan Ramapati dan Elang berada di posisi pemilik rumah yang menerima kedatangan tamu. Thea masih mandi di kamar. Tentu saja Felix sudah memberitahu jika orang tuanya sudah datang. Selamat datang di rumah ini, ayah mertua, ibu mertua. Meskipun tidak ikhlas, Felix tetap membungkuk hormat, memberi salam pada pasangan yang merupakan orang tua istrinya. Tidak ada balasan dari Nicholas dan itu jelas bukan hal yang mengagetkan bagi Felix. Siapa yang kau panggil dengan mertua? Aku tidak pernah merasa menikahkan putriku dengan bajingan sepertimu. Felix tersenyum tipis mendengar jawaban Nicholas yang terkesan menganggapnya musuh, dan memang pada kenyataannya Nicholas menganggap Felix adalah seorang musuh yang berani menculik putrinya yang masih di bawah umur, apalagi dokter itu sudah menghamili dia yang sudah dijodohkan dengan pria yang menurutnya lebih baik dari segi apapun. Saya sudah menikah dengan putri Anda dan sebaiknya ikhlaskan saja, karena ketidaksetujuan Anda dengan pernikahan ini tidak akan merubah sesuatu yang sudah menjadi takdir. Dokter yang merasa sudah memegang kartu as pria sombong di hadapannya ini berusaha bersikap setenang mungkin. Ia melirik ke arah Elang yang terlihat menipiskan senyum dan berusaha menahan tawa. Jika saja duel menjadi alternatif yang bisa digunakan saat ini, maka Felix akan memilih hal itu. Pernikahan itu tidak sah karena aku sebagai ayahnya tidak ada di sana, tegas Nicholas dengan mata tajam ketika menatap Ramapati, kemudian Felix secara bergantian. Veronica berusaha mengelus lengan suaminya agar tidak terbakar emosi. Wanita itu sebenarnya juga merasa kesal dengan ulah anak tirinya yang bisa-bisanya mencintai pria setua Felix Orlando di saat sudah menjadi tunangan pria lain. Kini perusahaan milik suaminya terancam bangkrut jika Matthew Lehman mencabut saham dari McLeod Industry. Jika pernikahan itu kau anggap tidak sah, lalu bagaimana dengan kehamilan putrimu? Apakah kamu ingin agar putrimu melahirkan tanpa seorang suami? Pertanyaan itu keluar dari bibir Ramapati yang sejak tadi memilih diam. Pria itu tahu jika relasi bisnisnya itu secara tidak langsung menyalahkan dirinya. Aku mengutuk bajingan ini. Putriku tidak bersalah. Aku yang seharusnya menerima konsekuensi dari tindakan yang telah kulakukan padamu. Kenapa kamu melakukannya terhadap Thea? Dia baru berusia 17 tahun dan belum bisa berpikir jika yang kau lakukan itu merupakan sebuah balas dendam atas rasa sakit hatimu. Suara Nicholas meninggi. Pria itu benar-benar tidak mampu lagi menahan rasa marah dan juga menyesal di dalam hatinya karena perbuatannya menculik dokter itu. Ia membalas dendam lewat putrinya yang paling berharga. Awalnya aku memang ingin balas dendam terhadap putrimu, tetapi kemudian aku benar-benar mencintainya. Felix merendahkan nada bicaranya. Ia ingin agar Nicholas memahami situasi yang sebenarnya terjadi, agar tidak muncul perdebatan yang nantinya bisa memunculkan sebuah perkelahian. Tentu saja ia akan merasa sangat malu kepada orang tua Elang jika hal itu terjadi. Mencintai, kamu bilang? Omong kosong. Jejak hitam kamu di dunia malam tidak bisa terhapus begitu saja. Meskipun apa yang kamu perlihatkan di pernikahan itu membuat orang percaya
bahwa kamu pria baik. Mencibir dengan ekspresi menghina, tatapan pria itu jatuh pada sosok gadis yang berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuruni anak tangga. Seketika Nicholas berdiri dan setengah berlari menghampiri putrinya. Kenapa berjalan seperti itu di tangga? Apakah tidak ada lift di rumah ini? Bagaimana jika kamu terpleset dan bayimu kenapa-kenapa? Nicholas yang diliputi perasaan khawatir segera memegang lengan putrinya, kemudian setengah menariknya dan menggendong tubuh gadis itu. Pemandangan itu membuat Ramapati dan juga Elang tersenyum, sementara Felix terlalu terkejut melihat perlakuan Nicholas yang terlihat begitu menyayangi putrinya. Apalagi dokter itu dengan jelas mendengar kalimat kekhawatiran ayah mertuanya terhadap calon bayi mereka. Thea masih saja tenang menerima perlakuan dari sang ayah, duduk di dekat Nicholas dan Veronica, gadis itu. Kemudian tersenyum tipis. Apakah ayah dan ibu kesini mencariku? Pertanyaan polos itu akhirnya keluar dari bibir mungilnya. Felix menatap was-was pada banyaknya tanda yang ada pada istrinya. Semoga saja orang tua gadis itu tidak melihatnya, atau mereka akan semakin marah. Untuk apa kami merindukan anak nakal sepertimu? Justru kami kesini karena ingin memberikan hukuman, karena kamu sudah melakukan kesalahan besar yang membuat kami malu. Nicholas menjawab dengan nada tinggi. Pria itu menatap tajam ke arah gadis yang memiliki netra beriris sama dengannya, dan pandangan matanya jatuh pada putrinya. Nicholas mengepalkan tangan. Jangan menghukumku ya. Jika ayah melakukannya, Dr. Felix tidak akan membiarkan ayah menang. Apakah pria brengsek itu mengatakan hal itu padamu? Nicholas menatap tajam ke arah Felix, sementara Felix hanya bisa diam. Jawaban istri kecilnya akan mendatangkan masalah baginya. Kenapa polos sekali? Padahal saat malam di mana mereka melakukan untuk pertama kali, Thea seperti gadis dewasa. Apakah dia memang pandai berkamuflase? Thea tidak suka jika ayah menyebut suamiku pria brengsek. Dr. Felix itu baik. Dia tidak pernah bersikap kasar padaku, dan dia bilang ingin menjagaku dan anakku kelak sampai nanti kami tua. Tangan gadis itu terulur untuk mengelus perutnya. Pemandangan itu membuat Felix terharu, meskipun sangat polos, terlihat sekali jika Thea percaya padanya. Nicholas menarik nafas panjang. Putrinya sudah teramat dalam mencintai dokter brengsek itu, dan Thea berada dalam posisi hamil. Hari ini kami datang untuk menjemputmu pulang ke negara kita sendiri. Selesaikan urusanmu dengan Matthew Lyman. Tidak, Felix memotong ucapan Nicholas. Pria itu mulai kesal mendengar keinginan Nicholas yang sangat tidak masuk akal. Aku tidak ingin jika istriku pulang tanpa diriku, apalagi untuk menemui pria lain, tegasnya. Kenapa? Aku adalah ayahnya. Tindakanmu menculik anak di bawah umur dan menikahinya diam-diam adalah tindakan yang salah. Putriku begitu bodoh, telah terjebak rayuan dokter cabul sepertimu. Tidak, aku akan membawanya kembali pulang. Nicholas tidak ingin jika putrinya terluka, jika bersama Felix tanpa pengawasannya, jika harus tinggal bersama dokter itu, maka mereka harus tinggal di rumahnya, berada dalam pengawasannya. Istriku hanya akan tinggal bersama diriku. Kamu mungkin orang tuanya, tapi ketika putrimu sudah menikah, akulah yang bertanggung jawab atas hidupnya. Persetan dengan sopan santun. Ia tidak bisa bersikap sopan pada pria yang selalu membuat emosinya memuncak ini. Berani sekali kau, dokter cabul. Apa yang kau jaminkan hingga kau bisa bersumbar sesombong itu pada putri seorang McClone? Kekayaan putriku terbiasa hidup mewah dan dilayani ketika mau melakukan apapun. Saat ini perasaannya masih labil karena umurnya belum dewasa. Tetapi nanti jika dia sudah dewasa, dia akan menyesali kebodohannya memilihmu. Brengsek, emosi yang sejak tadi Felix tahan akhirnya tidak bisa dikendalikan. Pria itu berjalan menghadapi Nicholas yang disambut Nicholas dengan berdiri, saling berhadapan.
seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Tatapan tajam saling mengunci, tangan saling terkepal, mengisyaratkan jika masing-masing dari mereka menyimpan emosi yang tertahan. Ibu, kenapa ibu diam saja? Tolong jika ayah bersikap kasar pada suamiku, kalau dia mati, nanti anakku tidak punya ayah. Aku tidak ingin menjadi janda di usia muda. Thea menggoyang-goyangkan lengan Veronica seperti seorang anak kecil meminta permen pada ibunya. Veronica mendesis, lalu lagi-lagi ikatan darah. Entah kenapa empati itu seakan menghilang sejak beberapa waktu terakhir ini, ataukah semua itu karena sikap Nicholas yang tidak seperhatian dulu padanya. Ia merasa diabaikan dan melampiaskan pada Thea. Stop, tidak mendapatkan respon dari sang ibu. Akhirnya Thea memilih berteriak hingga membuat dua orang yang sedang beradu kekuatan pikiran itu menoleh serempak. Kalian seperti anak kecil yang tidak tahu aturan. Ayah kesini itu bertamu, kenapa tidak menghormati Paman Ramapati yang sejak tadi diam saja? Dan dokter juga numpang di sini. Ini memalukan. Bayiku pasti sedang menangis mendengar kakek dan ayahnya bertengkar terus, mendengar kalimat gadis yang sama-sama mereka cintai. Felix dan Nicholas serempak menarik lengan Thea dari sisi yang berlawanan hingga membuat gadis itu terhuyung ke kanan kemudian ke kiri. Apa-apaan ini? Seperti anak kecil. Akhirnya suara auman singa betina itu terdengar menggelegar. Ekspresi marah tergambar jelas dari wajah cantiknya di usia tidak muda lagi. Hannah yang sejak tadi memantau dari kamera CCTV tidak mampu lagi melihat kekacauan yang memalukan itu. Nicholas yang tidak bisa menjadi ayah yang bijak, Felix yang tidak menghormati ayah mertua, dan Veronica yang bersikap abai pada putrinya. Lepaskan tangan kalian dari Thea. Apa kalian pikir dia tidak kesakitan saat lengannya yang kecil kalian tarik? Felix melepaskan tangannya dari lengan istrinya. Begitu pula dengan Nicholas. Hannah membawa gadis itu duduk di sebelahnya, diapit dirinya dan Veronica. Seharusnya kalian malu bertindak seperti bocah seperti itu. Di sini Thea yang merasa bersedih. Apakah kalian tidak bisa berpikir jika saat ini dia sebenarnya ingin menangis karena melihat ayah dan suaminya bertengkar? Apa kalian pikir dia tidak bingung harus memihak kepada siapa? Dasar bodoh. Ramapati berdiri menghampiri sang istri, kemudian membawanya berjalan agar duduk di sebelahnya. Jangan emosi sayang, aku sudah menyiapkan ring di lantai atas, biarkan mereka melakukan pemanasan dulu. Lirih pria itu hingga membuat Hannah melotot. Tidak ada yang waras di sini, desisnya. Semua ide putra kesayanganmu itu. Aku tahu sebenarnya Nicholas sudah menerima Felix, hanya saja dia perlu melampiaskan kekesalannya. Felix itu bersalah. Jika aku yang jadi Nicholas, sudah kuhabisi anak itu dari dulu. Hannah terdiam. Apa yang dikatakan suaminya memang benar, Tuan Nicholas. Dimulai dari Anda. Apa yang sebenarnya Anda inginkan setelah mengetahui pernikahan putri Anda? Suara tegas istri Ramapati membuat Nicholas sedikit terkejut. Pantas saja semua rekan bisnis memberi julukan singa betina pada istri raja bisnis ini. Sikap tegasnya tidak bisa diragukan. Aku ingin putriku kembali ke rumah dan tinggal bersama kami. Aku tidak percaya pada pria yang sudah menikahinya. Ia memiliki banyak noda petualang wanita, tetapi putriku sangat bodoh hingga terbujuk oleh rayuannya. Aku tahu jika dokter ini sebenarnya merayu putriku untuk alat membalas dendam. Felix Orlando yang mendengar kalimat Nicholas menggeram. Pria itu tetap tidak bisa percaya pada kesetiaannya dan dirinya yang sudah berubah. Felix Orlando, apa yang bisa kamu jelaskan dan kamu inginkan dari kalimat Tuan Nicholas tadi? Kini giliran Hannah menatap ke arah Felix. Wanita itu ingin Felix mengatakan kejujuran tentang perasaannya agar di kemudian hari Nicholas tidak meragukan jika ia bertanggung jawab, bukan sekedar menjadi ayah, tetapi juga suami yang akan menjaga putranya.
Aku memang marah dengan pria yang begitu sombong ini. Sikapnya yang selalu menilai seseorang buruk sungguh meresahkan. Kuakui awalnya aku memang ingin membalas dendam padanya lewat Thea, tetapi aku menyadari bahwa aku memaksanya. Aku jatuh cinta. Felix menjeda ucapannya. Ia menatap Thea yang saat itu juga tengah menatapnya, mengerang lirih saat melihat betapa masih sangat kecil istrinya itu. Ia nyata-nyata seorang pedofil. Keinginanku satu, membahagiakan dia, menebus waktu yang sebenarnya masih harus digunakan Thea untuk bersenang-senang. Aku akan menjaganya, tidak akan pernah melukainya, tidak akan mencintai wanita lain selain istriku, membesarkan anak kami nantinya, dan tentunya akan membuat anak yang lebih banyak lagi. Di akhir kalimat Felix tersenyum tipis yang diarahkan pada Nicholas. Jelas dia ingin memancing kemarahan ayah mertuanya itu. Apa kamu pikir putriku pabrik anak? Dasar! Thea, Hana memotong wanita itu, menatap tajam ke arah Felix. Dasar dokter cabul, bisa-bisanya mengatakan hal itu saat harus bicara serius. Katakan apa yang selama ini kamu rasakan saat bersama Felix. Apakah kamu merasa dimanfaatkan untuk balas dendam? Suara Hana lebih lembut. Thea meremas jarinya. Ia harus jujur. Kali ini dia harus jujur. Ayahnya harus tahu jika bukan Felix yang salah, tapi dirinya. Sebenarnya Dr. Felix tidak bersalah. Malam itu aku yang sudah mencopet uangnya. Semua itu kulakukan agar ada jalan bagiku dekat dengannya. Aku ingat jika saat aku kecil, Dr. Felix yang sudah menolongku dari penculik itu, dan ayah malah menghinanya. Tapi aku terlalu kecil untuk bisa mengatakan, aku tidak suka cara ayah bersikap pada orang yang sudah menolongku. Hana tersenyum. Sudah ia duga, Theodora Macon itu hanya bersikap polos pada saat-saat tertentu. Dari tatapan matanya, Hana yakin jika gadis itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Aku minta tolong pada Paman John agar ia mencari tahu soal pria yang sudah menolongku. Tentu saja aku memaksanya dengan ancaman. Thea tersenyum lebar. Apa? Ancaman apa? Bukankah saat itu kamu masih kecil? Kenapa John takut padamu? Veronica terkejut. Rahasia ibu. Ini sudah menjadi kesepakatan antara diriku dan Paman John. Intinya dia memberitahuku jika pria itu adalah Dr. Felix Orlando. Tapi aku sedih karena dia akhirnya pindah ke Indonesia. Untuk itulah aku rajin sekali belajar komputer di usia kecil hanya karena ingin tahu berita tentang Dr. Felix. Nicholas melotot. Ia merasa kecolongan. Putri kecilnya memiliki obsesi menyeramkan sejak kecil dan pada pria brengsek. Malam itu aku tahu jika Dr. Felix hanya ingin membuat video yang menunjukkan kami bermesraan saja, tidak melakukan apapun. Aku tahu niatnya, tapi kupikir itu bisa kujadikan alat agar ayah membatalkan perjodohanku dengan pria jahat itu. Kenapa kamu berpikir Matthew jahat? Dia baik. Nicholas memprotes ucapan putrinya. Pria itu jahat ya. Apa ayah tahu? Ketika umurku 8 tahun, dia sudah berniat memperkaosku. Waktu itu ayah dan ibu sedang keluar rumah. Tiba-tiba dia masuk ke kamar mandi saat aku mandi. Dia membuka dan tidak mungkin tidak. Wajah pria itu memucat, apalagi melihat tubuh putrinya bergetar dengan wajah pucat. Felix langsung berdiri, berjongkok di hadapan gadis itu. Sayang, tenang. Sudah, jangan ceritakan apapun. Sudah, dokter berstatus suami itu menarik lembut tangan Thea, kemudian membawanya duduk di sebelahnya. Tidak dokter, ayah harus tahu, pria yang dibanggakan ayah itu jahat. Dia hampir memasukkan itu, tapi aku memukul kepalanya dengan vas dan aku lari menemui pengasuhku. Aku takut bercerita karena ayah tidak akan percaya padaku. Sejak saat itu aku takut dekat dengan laki-laki. Nicholas meradang dengan tangan terkepal. Ayah, Dr. Felix tidak bersalah. Aku yang memaksanya agar menyentuhku. Semua itu kulakukan agar aku hamil dan Matthew menolakku. Aku bilang ke Dr. Felix jika memiliki
Jika aku memiliki penyakit yang tidak akan bisa membuatku hamil dan aku mengatakan umurku 19 tahun, Felix merangkul tubuh Thea, menghujaninya dengan bertubi-tubi di puncak kepalanya. Sudah nak, jangan dilanjutkan. Kami sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hannah memberitahu, jika saat ini masih ada yang mengganjal di hati ayah dan suamimu, kami sudah menyiapkan tempat untuk kalian mengekspresikan keinginan kalian. Apa maksud Bibi? Felix menatap wanita itu. Di atas sadaring, jika kalian ingin baku hantam secara fisik, tetapi setelah ini berakhir, tolong jangan ada lagi perdebatan tentang Thea. Dia berhak bahagia. Lanjutkan, suamiku akan menjadi wasit yang adil. Hannah berdiri. Sebenarnya wanita itu tidak mampu menahan air matanya. Ramapati mengikuti istrinya. Kutunggu duel maut kalian di atas. Aku akan memberi nilai dengan adil. Elang berdiri. Sementara Felix dan Nicholas saling berpandangan. Haruskah?